Ada kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 1 siang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin akan membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan masalah global. Kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi Justice Kolaborator. Nantinya saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para Justice Collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang Justice Collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama.
selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK akan menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya pada kesempatan berikutnya. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap. Selain itu, KPK juga melakukan penyegelan di kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Notolu Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Namun belum ada pernyataan resmi dari KPK apakah penyegelan kantor tersebut berkaitan dengan OTT yang dilakukan di Mandailing, Natal. Operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Terkait penangkapan ini, Bang. Bang. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Beralih ke informasi dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, pemirsa. Pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya.
Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu. 4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR telah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah terkait RUU KUHP. Setelah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah, DPR memastikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP akan dimulai dalam masa sidang ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut partisipasi publik dalam penyusunan RUU ini sudah cukup terwakili baik saat penyusunan DIM oleh pemerintah maupun dalam pembahasan awal di DPR. Pembahasan selanjutnya akan menjadi tugas Komisi 3 DPR mulai pekan depan. Kalau RUU KUHP dalam masa sidang ini kita akan minta kepada komisi terkait bahas karena partisipasi masyarakat baik dalam pemerintah menyusun DIM itu dirasa sudah cukup, kemudian partisipasi publik ketika DPR RI juga kemudian membahas. Polri, Wamensesnek, kemudian juga ada Ketua MK. Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang tengah digodok DPR mendapat sorotan tajam dari pakar hukum dan peneliti. Mereka mengingatkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antara polisi dan jaksa yang bisa menghambat proses penegakan hukum di lapangan. Dalam diskusi publik di Jakarta Selatan, Sekjen Mahupiki Asmi Syahputra menilai revisi KUHP berisiko membuat polisi dan jaksa saling berebut kewenangan. DPR dan pemerintah harus memastikan revisi KUHP orientasi pada keadilan dan kepentingan publik, bukan tarik-menarik kekuasaan antar lembaga. Itu adalah pada tingkat penyelidikan maupun pada kewenangan penuntut umum. Jadi teman-teman kepolisian kepengen master of investigasi itu ada di teman-teman kepolisian dominan. Sedangkan jaksa kepengen juga masuk menjadi master of case dengan dominus litisnya. Jadi ini yang nanti akan kita petakan ke depan di RUHP ini, dari katakanlah ada 6.000 yang daftar inventaris masalah tadi itu. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI sekaligus mengakhiri dualisme kepengurusan selama 10 tahun. Pemirsa, Wamentan Sudaryono terpilih menjadi Ketua Umum periode 2025 hingga 2030 dalam Musyawarah Nasional ke-10 HKTI di Jakarta. Dualisme kepengurusan yang selama ini melibatkan kubu Muldoko dan Fadlizon resmi berakhir. Mentan Andi Amran Sulaiman meminta Sudaryono menjaga soliditas dan juga merangkul semua kubu. HKTI diharapkan lebih solid dan aktif mendukung program pemerintah, termasuk transformasi pertanian dan swasembada pangan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Badan Pertimbangan HKTI Usman Sabta meyakini penyatuan organisasi akan berjalan hingga ke tingkat akar rumput. Kedua belah pihak, maka memang ada kebersamaan, ada persamaan bagaimana memajukan pertanian bangsa Indonesia ini secara seutuhnya, dari mulai generasi muda untuk bertani dan diberikan lapangan kerja sesuai komitmen daripada Menteri Pertanian. Upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo terus dilakukan.
Jajaran imigrasi kelas 1 khusus Surabaya menggandeng jajaran Polresta Sidoarjo juga menggelar program Semarak Tanam Jagung Bersama. Menggunakan lahan kosong seluas 10 hektar di Desa Bulang Prambon Sidoarjo, program Semarak Tanam Jagung ini dilakukan dengan melibatkan ratusan petani jagung. Agar efisien, Polresta Sidoarjo juga menggunakan drone untuk penyemprotan pupuk dan obat. Rencananya hasil panen semarak tanam jagung ini akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat di pinggiran kota Sidoarjo sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan. Hari ini kita semarak tanam jagung di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk mendukung pemerintah ketahanan pangan, program visi misi Pak Presiden. Kita buktikan dan kita aktualisasikan dalam hari ini kita bersama dengan Polres dan juga Pak Dandim. Hari ini kita melaksanakan tanam jagung seluas 10 hektar dan kita gunakan, kita bersama-sama berkolaborasi dengan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sebuah film mengangkat problematika kehidupan petani. Di film ini terungkap kehidupan para petani yang tak banyak diketahui masyarakat. 1000 Bayang Purnama, sebuah film layar lebar diperankan oleh sejumlah artis layar lebar seperti Nugi, Givani, Martinolio, Aksara, Wani Darmawan. Gimana Mbak Givina? Iya. Film ini menceritakan tentang kehidupan para petani mulai dari modal hingga pengelolaan lahan yang membutuhkan biaya mahal. Dalam film ini juga mengungkap jeratan rentenir yang menerapkan bunga tinggi dalam proses peminjaman dana pada petani. 1000 Bayang Purnama menegaskan peran penting petani dalam ketahanan pangan negeri, serta memotivasi generasi muda untuk tidak memandang sebelah mata profesi petani. Sebisa mungkin memuliakan petani dalam film ini. Jadi kita selama ini bicara bahwa petani ini adalah pahlawan bangsa. Tetapi selama ini tidak pernah ada yang mencoba memperhatikan atau melihat pertanian dari sisi yang berbeda yang memberikan harapan. Judul ini saya menerjemahkannya adalah gini, 1000 Bayang Purnama. Ini sebenarnya simbol yang kita inginkan karakter petani kita ke depan itu ada di si Purnama, hari Putro hari Purnama. Jadi bayang-bayang si Putro itu nanti yang menuntun petani-petani muda kita menjadi petani yang dia menjalankan petani karena pilihan. Dengan adanya film ini diharapkan generasi muda dengan intelektualitas tinggi dapat berkontribusi dalam membangun kedaulatan pangan. Apa sih yang pertama kali? Pemirsa, Real Madrid menenggelamkan Salzburg 3 gol tanpa balas dalam laga terakhir grup G Piala Dunia antar klub. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Vinicius Junior through again. Oh, he plays it back for Valverde.